Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Alfarizi dengan NPM 221506172. Pada kali ini saya akan membuat video tentang konversi mata kuliah, yaitu keamanan sistem informasi, yang mana dosen PJ-nya adalah Pak Gigi, Insinyur Gigi Kordanama. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu dari judul studi independen saya, yaitu studi independen bersertifikat platform dan web developer for financial banking service dari Halovina. Jadi pengenalan singkat dulu tentang mitra saya, yaitu PT Akselerasi Edukasi Internasional, yang mana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang financial planner yang sudah tercatat di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dihasilkan dari PT Akselerasi Edukasi Internasional ini adalah Halovina. Halovina merupakan sebuah startup fintech asal Indonesia yang menciptakan aplikasi perencanaan keuangan dan investasi yang didesain untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan keuangan pribadinya atau personal finance. Nah, web developer sendiri for financial atau banking service adalah program studi independen pembelajaran komprehensif yang bertujuan mencetak talenta web developer kompeten di sektor fintech dan perbankan. Nah, program ini mencakup pembelajaran tentang front end yang dimana bahasanya adalah JavaScript, lalu juga ada HTML, CSS, dan framework Bootstrap. Lalu pada backend-nya ada menggunakan Python dan juga framework Django. Kemudian ada juga pembelajaran analisis dan visualisasi data. Lalu yang kita akan berkenalan dengan apa itu keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah langkah dan upaya penjagaan terhadap tindakan kejahatan pada sistem berbasis informasi berbentuk non-fisik. Sementara itu, sistem informasi sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data dan informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan atau instansi membutuhkan sistem informasi untuk membuat kerja perusahaan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Nah, di sini karena saya menggunakan Django, framework Django dari Python, maka keamanan sistem informasi pada Django sendiri atau framework Django yang pertama adalah Cross-Site Scripting Protection XSS. Nah, XSS sendiri adalah jenis serangan di mana penyerang dapat menyisipkan skrip sisi klien ke dalam browser pengguna lain. Nah, Django secara otomatis melindungi dari sebagian besar serangan XSS melalui sistem template-nya yang melakukan pengkodean karakter berbahaya. Misalnya karakter seperti kurang dari atau lebih dari kalau bahasa Indonesianya, dan yang akan diubah menjadi entitas HTML yang aman. Lalu ada CSRF atau Cross Site Request Forgery Protection. CSRF adalah serangan di mana penyerang dapat melakukan tindakan atas nama pengguna yang sah tanpa pengetahuan atau persetujuan pengguna tersebut. Django menyediakan perlindungan CSRF yang terintegrasi, yang mana dalam bentuk CSRF token. Setiap permintaan pos yang dikirim ke server harus mendaftarkan token rahasia yang unik untuk sesi pengguna. Jika token ini tidak ada atau tidak cocok, permintaan akan ditolak. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh CSRF token. Nah, di sini saya menggunakan CSRF token yang mana berfungsi sebagai token untuk mencegah orang memasuki websitenya secara ilegal. Lalu kemudian selanjutnya ada di keamanan sistem informasi Django lagi, yaitu SQL Injection Protection. Nah, SQL Injection adalah serangan di mana penyerang dapat menjalankan kode SQL berbahaya di basis data yang dapat mengakibatkan penghapusan data atau kebocoran informasi. Django
menggunakan parameterisasi query dalam query sets-nya yang memisahkan kode SQL dari parameter query. Ini berarti bahwa input pengguna akan di-escape oleh driver basis data sehingga mencegah eksekusi kode SQL yang tidak sah. Lalu ada juga clickjacking protection. Nah, clickjacking adalah serangan di mana situs berbahaya membuka situs lain dalam frame yang dapat menipu pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Django menyediakan middleware Xframe option yang mencegah halaman ditampilkan dalam frame oleh situs lain. Nah, ini contohnya dalam codingannya. Di sini terdapat middleware, yaitu Django middleware clickjacking Xframe option middleware yang ditaruh pada file settings.py di filenya. Lalu yang terakhir ada authentication pada Django. Nah, pada middleware tadi ada terdapat contrib out. Nah, Django contrib out middleware authentication middleware menyediakan ada beberapa seperti login dan logout. Nah, Django contrib out menyediakan fungsi untuk proses login dan logout pengguna yang memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dapat mengakses area yang dilindungi. Password pengguna disimpan dengan aman menggunakan algoritma hashing yang kuat seperti PBKDF, Argon 2, dan lainnya, yang mencegah penyerang untuk mengetahui password pengguna bahkan jika basis data terkompromi. Nah, di sini saya akan mencontohkannya. Di sini. Ini saya sudah membuat akun. Misalnya sini. Password pada akun ini sudah dihash menjadi serangkaian huruf yang asal-asalan sehingga hampir tidak mungkin untuk diretas oleh hacker gitu. Kemudian ada otorisasi pengguna. Nah, otorisasi pengguna ini yang mana Django memungkinkan untuk mendefinisikan grup dan izin yang memungkinkan pengelolaan akses yang lebih granular. Django sendiri menyediakan dekorator seperti login required dan permission required, serta middleware yang memungkinkan perlindungan data tertentu dengan mudah. Ini membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak dapat mengakses halaman tertentu. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan decorator login required. Nah, login required ini saya gunakan pada template dashboard, dimana yang berarti pengguna harus login terlebih dahulu dengan username dan password yang tepat agar dapat bisa masuk ke menu dashboard. Kemudian, lalu ada manajemen pengguna. Django mengelola sesi pengguna secara otomatis, menyimpan informasi mengenai pengguna yang saat ini sedang login. Di sini dapat dilihat siapa saja yang sedang login pada terminal di VS Code-nya ini. Nah, saya lupa menunjukkan bahwa ini adalah website yang saya buat, yaitu MyPlan. Saya buat bersama dengan teman kelompok saya. Nah, MyPlan sendiri adalah aplikasi manajemen keuangan. Terus secara simpelnya, nah di sini ada authentication yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini karena saya sudah login, maka saya akan langsung ke dashboard ketika memencet tombol loginnya. Nah, di sini authentication-nya yaitu ada login. Pada halaman login kita perlu memasukkan username dan password-nya. Kemudian pada sign up. Nah, di sini sign up akan pengguna diminta untuk memasukkan first name, last name, username, email, dan password. Baik. Saya rasa
Itu saja penjelasan dari saya tentang project yang saya telah buat atau studi independen saya yang berkaitan dengan mata kuliah sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.